الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهد والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerendahan hati, dengan lisan yang penuh dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan alhamdulillah atas rahmat, hidayah, inayah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hadir pada saat ini. Ini merupakan salah satu tanda cintanya Allah kepada kita sehingga terus memberikan nikmat kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal saleh. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita yang saat ini hadir, kita yang saat ini berada di akhir zaman dapat mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski itu tidak mudah, meski itu butuh pengorbanan, meski kita harus mengeluarkan daripada materi yang kita miliki. Tapi mudah-mudahan apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa membalas semua daripada perbuatan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keislaman kita dari seorang muslim yang formalitas menuju muslim yang totalitas, dari seorang muslim yang kadangkala provokatif menjadi muslim yang produktif. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin meningkatkan dari rasa atau dari keadaan muslim yang pure jadi muslim yang pesimis menjadi muslim yang optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, terus memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan satu tema, yaitu bahaya kezaliman dan hakikat kebenaran. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna ma namil muflis?" Duhai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'."
Orang yang bangkrut, orang yang tidak ada uangnya, adalah orang yang dia tidak ada dirhamnya dan tidak ada hartanya. Namun Nabi SAW kemudian menjelaskan, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamah. Yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut dari umatku, adalah ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin, datang dengan pahala salatnya, wa siyamin, puasanya, wa zakatin, zakatnya, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Namun dibalik dari amal soleh yang banyak itu, dia telah mencaci maki, wa qadhafa hadza, dan dia telah menuduh orang lain dengan perbuatan keji, yang itu atas dasar kebohongan dan kebatilan. Wa akala mala hadza, dan memakan harta daripada orang lain. Wa safaka dama hadza, dan membunuh, mengalirkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan juga memukul orang lain. Fayuqta hadza min hasanatihi, sehingga ganjaran dari orang tersebut, kata Nabi SAW, diberikanlah pahala-pahala yang banyak tadi, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala-pahala lain yang dia pernah perbuat di dunia ini kepada orang-orang yang pernah dia salahi atau dia zalimi. Fa'in baqiyat, ketika itu masih saja, fa'in faniyat, ketika semua pahala-pahala telah habis dibagikan kepada orang yang dizalimi, qabla ayyughdama alaihi, tapi tetap saja orang-orang yang dizalimi masih banyak rupanya. Maka kata Nabi SAW, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, sehingga diambillah dosa-dosa orang-orang yang dizalimi, kemudian dipindahkan kepada orang yang tadi dengan segunung pahala, dengan sebukit dan banyak dari pahala yang dia bawa. Tsumma turiha finnar, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4678. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah memang sudah lama diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun kita sebagai umatnya patutlah kita mengambil hikmah, ibrah, serta pelajaran yang amat berharga bahwa hablum minallah, hubungan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara kita dan ibadah yang kita lakukan sehari-hari, baik sifatnya ibadah mahdhah, sifatnya ibadah sunnah, ibadah yang zahiriyah, yang terlihat oleh mata dan panca indera kita, maupun batiniyah, yang hanya kita lakukan di dalam hati dan sanubari kita. Semuanya itu rupanya tidak cukup di dalam mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa benar yang namanya pahala, yang namanya amal soleh bukanlah satu-satunya penyebab dari orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, melainkan rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa amal soleh menjadi salah satu tolak ukur datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat dari sini kisah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala haruslah diikuti dengan hubungan dengan manusia, atau disebut dengan komunikasi antara manusia. Bahkan lebih daripada itu, bahwa komunikasi dan interaksi seorang muslim tidak hanya kepada manusia semata, melainkan kepada makhluk-makhluk lainnya, baik itu berupa hewan, tumbuhan, bahkan yang sifatnya benda mati pun, itu pun merupakan salah satu makhluk Allah yang patut kita hormati dan patut kita berikan daripada hak-haknya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah dari hubungan antara kezaliman seorang muslim, kezaliman yang dilakukan oleh kita, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita di yaumul qiyamah? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga, maka kita diminta adil di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, memenuhi hak-hak
daripada anak dan istri kita, dari keluarga-keluarga kita, orang tua kita, yang itu merupakan masih menjadi tanggung jawab kita. Apalagi daripada hak suami, hak istri, dan hak anak. Bukan hanya berupa kebutuhan yang sifatnya materi, tetapi juga kebutuhan secara pendidikan. Seorang ayah, seorang suami wajib hukumnya mengajari istrinya, mengajari anaknya akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia tidak mampu, maka dia dapat meminta orang-orang yang ahli, para ulama, para orang-orang yang dipercaya untuk mengajari daripada keluarganya tersebut, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita akan terbebas dari yang disebut dengan pertanggungjawaban seseorang kepada orang lainnya. Sebab Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Konsekuensi yang kedua yang patut kita ingatkan, bahwa bentuk kezaliman apapun itu, maka Nabi membaginya menjadi 3 hal. Yang pertama adalah zulmun la yughfaru lahu, wa zulmun la yutraku, wa zulmun yughfar. Zalim yang pertama adalah zalim yang tidak diampuni, zalim yang kedua adalah zalim yang tidak ditinggalkan, dan zalim yang ketiga adalah zalim yang diampuni. Zalim yang tidak diampuni yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Baghawi dan Baihaqi yang disahihkan dan dihasankan oleh Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kezaliman yang sebesar-besar daripada zalim, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang amat besar. Sehingga daripada itu wajiblah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan yang kita sadari maupun kesyirikan yang tidak kita sadari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Adapun kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang ditinggalkan. Maksudnya adalah kezaliman yang ditinggalkan ini adalah kezaliman kepada manusia. Artinya hal itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sudah minta maaf dulu kepada manusia. Mumpung sekarang momentumnya adalah momentum atau disebut dengan istilah halal bihalal. Meskipun di tanah Arab sana tidak dikenal dengan istilah ini, tapi budaya di kita, budaya di Indonesia mengenalnya dengan halal bil halal, yang dimaksudkan adalah saling memaafkan, saling memberikan maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan mudah-mudahan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 2 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana 2 hari ini seluruh manusia muslim yang tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Nabi SAW adalah 2 golongan yang itu mereka saling bertengkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, jangan ampuni 2 orang ini sampai keduanya bermaaf-maafan. Rupanya hablum minan nas itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Adapun yang zalim yang ketiga adalah zalim yang insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Bentuk kezaliman diri sendiri ini banyak, di antaranya ada berbuat maksiat kepada Allah, ada kemudian tidak melakukan daripada hak-hak badan yang harusnya kita tidur malam, kita tidak tidur malam walaupun kita tidak mendapat tugas malam hari misalnya, dan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghadiri daripada salat Jumat. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Jumat dengan Jumat mukaffiratin bainahuma. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan apa lagi pula kita diampuni oleh Allah? Dengan senantiasa menuju rumah-rumah Allah, menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada satu langkah, tidak ada satu yang dilakukan oleh muslim untuk menuju masjid melainkan satu langkah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, dan satu langkah lagi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita senantiasa pada kesempatan ini menghindari daripada kezaliman sekecil-kecilnya, dan menghindari hutang
walaupun hanya 1.000 rupiah, karena hutang itu merupakan akan mempersulit kita baik di dunia hingga di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mungkin masih punya hutang, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Yang saat ini sedang dalam kesusahan, Allah mudahkan kesusahannya. Yang saat ini dalam keadaan kesulitan, yang belum dikarunia anak, Allah berikan anak kepada diri dan keturunan yang soleh dan solehah. Dan bagi yang belum mendapatkan jodoh, Allah berikan jodoh yang sebaik-baiknya, yang mengantarkan orang tersebut kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minnahu innahu wal ghafurur rahim. Allah